Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firandani Bagasi Pangestu, NIM 1905510057. Saya ingin mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan, dan Stor Atmosfer terhadap Kepuasan Pelanggan Kedai Kopi Kopas ID. Prodi saya Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu dosen pembimbing saya Ibu Kristina Anindita Ayuning Tias. Selanjutnya, pendahuluan perubahan dunia bisnis masa kini ditandai melalui perubahan perubahannya gaya hidup publik, teknologi maupun pola pikir yang kian maju. Kopi sudah sebagai salah satu lifestyle atau gaya hidup maupun kebutuhan publik masa kini. Dilandaskan atas perihal itu, seringkali muncul kedai kopi yang membuat kompetisi kian ketat. Lalu, meningkatnya usaha kedai kopi ini menjadikan pelaku usaha harus memiliki upaya guna memahami permintaan, kebutuhan, maupun keinginan pelanggan, juga berinovasi sebagai pembeda peserta usaha serupa yang lain. Kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah kualitas produk, kualitas layanan, juga stor atmosfer. Kualitas produk sangat berhubungan serta kemampuan produk guna melangsungkan fungsi, mencakup kualitas produk berdasarkan kemudahan penggunaan, keandalan, keseluruhan, keakuratan, kemampuan perbaikan. Kualitas layanan juga sangat berhubungan serta kepuasan pelanggan, di mana kualitas pelayanan bisa mendorong secara besar untuk sejumlah pelanggan guna membangun ikatan secara positif. Stor atmosfer sangatlah penting untuk seluruh bisnis dikarenakan mempunyai peranan selaku penciptaan suasana yang nyaman. Kopas ID adalah salah satu kedai kopi yang terletak di Pati. Kopas ID memiliki konsep kedai kopi yang minimalis dengan berbagai fasilitas seperti tempat yang bersih dan wangi serta stok kontak yang mencukupi. Sehingga segi harga, Kopas ID merupakan kedai kopi untuk kalangan menengah ke bawah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan juga standar terhadap kepuasan pelanggan, masih terdapat kesenjangan hasil. Next. Rumusan masalah dan tinjauan penelitian. Rumusan masalah ada apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan kedai kopi Kopas ID? Yang kedua, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan kedai kopi Kopas ID? Yang ketiga, apakah stor atmosfer berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan kedai kopi Kopas ID? Tujuan penelitian menguji pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan kedai kopi Kopas ID. Yang kedua, menguji pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan kedai kopi Kopas ID Pati. Yang ketiga, menguji pengaruh standar terhadap kepuasan pelanggan kedai kopi Kopas ID Pati. Next, tinjauan pustaka. Berdasarkan pertanyaan Kotler dan Keller 2009, kepuasan ialah ungkapan melalui perasaan kecewa maupun senang suatu insan yang muncul melalui perbandingan hasil kinerja sebuah produk beserta harapan yang diyakini. Kotler dan Armstrong 2012 memberikan definisi kualitas produk selaku kemampuan melalui suatu produk ketika mempergunakan fungsi mencakup keseluruhan reparasi produk, kemudahan pengoperasian, ketepatan, reliabilitas, durabilitas, maupun atribut produk yang lain. Ciptono 2013, kualitas produk ialah kualitas mencakup usaha melebihi maupun memenuhi harapan konsumen. Kualitas yang meliputi jasa produk, lingkungan, proses, maupun manusia. Kualitas ialah situasi yang terus mengalami perubahan atau seperti apa yang dinilai ialah kualitas masa kini mungkin dinilai kurang bermutu dalam waktu mendatang. Berdasarkan pernyataan Birman dan Evan 2012, Store Novel adalah suasana merujuk terhadap karakteristik fisik toko yang dipergunakan dalam melakukan pengembangan maupun pemasaran, juga menarik pelanggan dalam perusahaan dengan basis toko yang tidak dikenal. Next. Model penelitian dan hipotesis. Penelitian kualitas produk. X1, kualitas pelayanan. X2, store X3, pesan pelanggan. Y1, hipotesis. Hipotesis 1, kualitas produk berpengaruh positif terhadap pesan pelanggan. Hipotesis 2, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap pesan pelanggan. Hipotesis 3, transaksi berpengaruh positif terhadap pesan pelanggan. Next. Metode penelitian. Objek penelitian ini menggunakan pelanggan kedai kopi Kopas ID yang berjumlah responden sebanyak 103, beserta membagikan kuesioner menggunakan media Google Form. Populasi pada penelitian ini adalah konsumen Kopas ID di Pati. Kemudian, pada pengambilan sampel penelitian ini mempergunakan teknik proses lambing. Pengambilan sampel penelitian ini minimal 17 tahun, dan frekuensi kunjungan pelanggan Kopas ID minimal 2 kali. Teknik analisis data mempergunakan analisis regresi, linear berganda, serta bantaran akses. Berikut adalah metode penelitian. Uji validitas, uji reliabilitas, uji keberhasilan determinasi, uji F, dan uji T. Next. Hasil dan pembahasan dari responden sesuai dengan hasil kuesioner yang disampaikan diperoleh 103 responden. Bisa diketahui bahwasanya yang pertama, responden laki lebih dominan pada penelitian. Sejumlah 72 orang, persentase 70%. Usia 20 sampai 25 tahun, sejumlah 65 orang, persentase 65%. Karyawan swasta sebanyak 55 orang, persentase sebesar 55%. Pendapatan per bulan responden 2 juta sampai 3 juta, sejumlah 30 orang, persentase 30%. Frekuensi kunjungan sebanyak 55 orang, pernah berkunjung lebih dari 3 kali dengan persentase sebesar 65%. Pengalaman pelanggan dengan jumlah 65 orang dan persentase sebesar 64%. Uji validitas. Dapat dijelaskan uji validitas di atas. Di atas dapat dilihat bahwasanya nilai KMU lebih 0,5. Jadi terdapat kecukupan sampel dalam menguji validitas instrumen. Uji reliabilitas.
Uji reliabilitas memperlihatkan bahwasanya semua variabel dalam penelitian memenuhi kriteria reliabilitas dan dapat dianggap reliable. Next. Oleh luar produk, list layanan restoran baik terhadap kepuasan pelanggan. Uji regresi linear dari konfirmasi, uji F dan uji T. Uji hipotesis secara berdasar memperlihatkan sejauh apa pengaruh melalui sebuah variabel independen berdasarkan individu ketika menguraikan variasi menguraikan variabel dependen. Pada penelitian ini terkait kesalahan maupun probabilitas yang diinginkan merupakan 0,05 maupun 5%. Dan hasil tabel di atas dapat ditinjau, yakni nilai signifikasi didapat 0,00 lebih dari 0,05. Perihal tersebut dapat dilihat bahwasanya hipotesis 1 oleh suatu pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Tes produk nilai signifikansi 0,089 kurang dari 0,05. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya kualitas produk tak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sehingga satu ditolak. Dua, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas layanan bernilai signifikansi 0,0214 lebih dari 0,05. Jadi bisa diambil simpulannya bahwasanya kualitas layanan tak berpengaruh positif juga signifikan pada kepuasan pelanggan. Kemudian H2 ditolak. H3, keterangan positif berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Keterangan positif bernilai signifikansi 0,000 lebih dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya keterangan positif berpengaruh juga signifikan pada kepuasan pelanggan. Kemudian H3 bisa diterima. Selanjutnya, simpulan dan cara berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi bisa ditarik beberapa simpulan, yaitu kelas produk beserta kesenangan tidak memberikan pengaruh positif juga signifikan pada kepuasan konsumen. Sementara itu, suasana kedai kopi, tempat yang nyaman, dan musik yang enak didengar dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan di Kopas Edipati. Saran penelitian yang akan datang diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa yang dilakukan lebih mendalam dengan menggunakan objek penelitian berbeda untuk memvalidasi hasil penelitian ini. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti terkait variabel word of mouth, digital marketing, dan produk innovation pada kepuasan pelanggan yang diteliti untuk mengungkapkan lebih banyak permasalahan serta memberikan temuan-temuan yang lebih baru lagi. Sekian presentasi dari skripsi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.